Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Siti Rohma dari kelas PAI 3F Institut Agama Islam Cipasu. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai metode jigsaw atau jigsaw learning. Metode jigsaw menurut Arons merupakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling berpengalaman spesifik dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada kelompok yang lain. Selanjutnya, langkah-langkah metode jigsaw yang pertama membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 3-6 orang atau dinamakan sebagai kelompok dasar. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok berhitung sesuai materi yang akan diberikan. Yang ketiga, yang mempunyai nomor urut sama berkumpul membentuk kelompok baru atau dinamakan sebagai kelompok ahli. Yang keempat, kelompok ahli diberi materi lalu berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan. Yang kelima, kelompok ahli kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Yang keenam, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita pimpin doanya oleh ketua kelas. Di sini siapa? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir di sini? Hadir semua. Hadir semua. Baik. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengetes kepada kalian sejauh mana konsentrasi kalian ketika akan belajar. Ibu punya permainan untuk kalian. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, kalian bilang bisa? Bisa. Kita coba. Pagi, pagi, siang, siang, sore, sore, malam, malam. Ya, kita coba lagi ya. Malam, 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 pagi, 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 siang, 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 malam, malam. Oke, sudah selesai ya. Ibu mau tanya, minggu kemarin kita telah belajar apa? Ada yang masih ingat? Ada Apa? agama. Apa agama itu? Agama ialah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Oke, beri tepukan yang gemuruh untuk topik ini. Minggu sekarang kita akan belajar tentang rukun agama. Namun sebelumnya Ibu akan membagi kalian kepada 2 kelompok ya.
Lucy, Rahmi, sama Sopi, kalian kelompok 1. Pia, Andi, sama Sopi, kalian kelompok 2. Silakan berkumpul dalam kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpulnya? Sudah. Sekarang kelompok ini dinamakan kelompok asal ya. Kelompok apa anak-anak? Asal. Oke. Nah, sekarang di kelompok asalnya kalian berhitung masing-masing anggotanya. Berhitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang Ibu minta yang nomor urut 1 berkumpul dengan nomor urut 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Coba. Sudah? Sudah. Nah, kelompok ini dinamakan dengan kelompok ahli. Kelompok apa anak-anak? Ahli. Kelompok ahli. Di kelompok ahli ini Ibu akan memberikan kepada kalian materi yang harus kalian diskusikan. Yang ini kelompok 1 kalian bahas tentang Islam, bisa? Bisa. Kelompok 2 kalian bahas tentang iman, bisa? Bisa. Kelompok 3 kalian bahas tentang ihsan, bisa? Bisa. Nah, sekarang Ibu beri kalian waktu untuk mendiskusikan materi tersebut. Silakan. Baik anak-anak, sudah diskusinya? Sudah. Sekarang Ibu minta kalian kembali ke kelompok asal kalian masing-masing. Silakan. Nah, sekarang di kelompok asal kalian masing-masing menjelaskan materi yang telah tadi kalian diskusikan dengan kelompok ahli kalian. Coba kalian diskusikan terlebih dahulu. Baik anak-anak, sudah diskusinya? Sudah. Ibu minta perwakilan dari tiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Siap? Siap. Sekarang kelompok 1 dulu. Silakan. Siapa yang majunya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas kembali materi hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini menjelaskan tentang rukun agama, bahwa rukun agama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada nabi dan rasul, 5 iman kepada hari akhir, dan 6 iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir yaitu tentang rukun ihsan. Jadi ihsan di sini tentang kebaikan
atau cara bagaimana seharusnya kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan di atas bahwa Islam, iman, ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam implementasi ketiga rukun agama tersebut, iman diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam, sedangkan rukun Islam sendiri dilaksanakan dengan cara ihsan. Jadi diibaratkan sebuah bangunan, iman adalah pondasinya, Islam adalah tembok dan bangunan yang ada di dalamnya, sedangkan ihsan adalah atap dan ornamen lainnya. Sekian materi yang disampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepukan yang gemuruh untuk kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2 coba maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengulas kembali hasil diskusi materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang rukun agama. Rukun agama terdiri dari 3 komponen. Yang pertama Islam, iman, dan yang ketiga ihsan. Di sini yang pertama rukun Islam. Rukun Islam disebutkan al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang artinya, Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada ada sembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana. Dan yang kedua adalah rukun iman. Dikatakan an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi qala. Yang artinya, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qadar yang baik maupun yang buruk. Yang terakhir ialah rukun ihsan. Rukun ihsan juga bisa dikatakan antang budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah dalam implementasi ketiga rukun agama tersebut, iman diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan rukun Islam sendiri dilaksanakan dengan cara yang ihsan. Jika diibaratkan sebuah bangunan, iman adalah fondasinya, Islam adalah tembok, dan bangunan lain yang ada di dalamnya. Sedangkan ihsan adalah atap dan ornamen lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepukan yang gemuruh untuk kelompok 2. Baik, sekarang Ibu akan memberikan ulasan sedikit tentang materi yang telah kalian diskusikan. Jadi tadi kita sudah membahas tentang rukun agama. Rukun agama itu ada berapa? 3. Yang pertama apa? Islam. Islam dalam hadis Arba'in yang kedua, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa taqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadhana wa tahuzzal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Nah, di sini jawaban Nabi itu mengatakan bahwa Islam adalah termasuk dengan rukun Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga ibadah haji. Nah, saat
sebagai orang muslim. Orang apa anak-anak? Muslim. Oke. Yang kedua adalah iman. Masih dalam hadis yang sama, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Jadi iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, dalam definisi ini, maka iman merupakan hal-hal yang mencakup amalan batinnya, yaitu beriman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada kitab. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, orang yang sudah mencapai derajat keimanan ini, orang tersebut dikatakan sebagai orang mukmin. Orang apa anak-anak? Mukmin. Nah, orang mukmin ini sudah pasti orang tersebut termasuk orang muslim, tapi tidak setiap orang muslim adalah orang mukmin. Nah, yang ketiga adalah ihsan. Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Nabi menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Artinya, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, dalam hadis tersebut, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita beribadah, kita harus seolah-olah kita sedang berhadapan langsung dengan Allah. Dari pembahasan ini bahwa Islam, iman, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan dalam implementasinya, ketiga rukun agama ini yaitu iman dapat diwujudkan melalui rukun Islam. Rukun Islam sendiri bisa diwujudkan dengan cara yang ihsan. Kalau dalam bangunan tadi dikatakan oleh kalian apa? Iman sebagai apanya? Fondasi. Yang kedua Islam sebagai bangunan. Yang ketiga adalah Islam sebagai atap. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk minggu depan Ibu tugaskan kepada kalian mencari materi tentang fungsi-fungsi dari agama. Bisa? Bisa. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi contoh videonya ya teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi